Thank you. Terima kasih. Please take a seat. Silakan duduk, saudara-saudara. It's great to be back here. Sangat senang untuk berada kembali di tempat ini. Every time I come back to ECC Jakarta, Setiap kali saya datang ke ICC Jakarta, something's changed. sesuatu ada perubahan. We've changed site. Kita pindah tempat. Or now you're growing and you're making it bigger. Atau kita menjadi jauh lebih besar lagi. And it's great to see ECC Jakarta on the move. Dan sangat senang melihat ICC Jakarta semakin berkembang maju. You're not moving, but you're just getting bigger. Kita tidak pindah kemana-mana, tapi kita justru membesar. And it's a pleasure and a privilege to be back. Dan sangat senang dan merupakan keistimewaan buat saya untuk kembali ke tempat ini. And thank you, Pastor Siani, for what she just said. Dan terima kasih ke Pastor Siani untuk apa yang sudah dibagikan. I say this every time I come back. Saya mengatakan ini setiap kali saya datang kembali. I would always follow pastors who are real, Saya akan selalu mengikuti pastor yang real dan nyata. who will share their life, the ups, but also the downs. Seorang pastor yang akan selalu membagikan pada saat mereka di atas dan pada saat mereka di bawah. And that's what you'll have with Pastor Siani and Pastor Dan David. itulah yang kita miliki di Pastor Siani. And so if I ever do move to Jakarta, there's one choice where we'll end up being. Dan kalau kami pindah ke Jakarta, kami tahu di mana kami akan berada. I've been praying for this sermon for the last month. Saya sudah berdoa dalam 1 bulan terakhir untuk khotbah pada pagi hari ini. I haven't really shared with Pastor Yuda what I was going to share. Saya belum membagikan ke Pastor Rudi apa yang ingin saya sampaikan. But then when we're singing that last song, Tapi ketika kita menyanyikan lagu yang terakhir tadi, my prayer doa saya, that today hari ini, someone's morning turns into dancing. seorang yang merasa sedih pada pagi hari ini akan bersuka cita. We can sing the songs, Kita bisa menyanyikan lagu itu, but do we believe the words? tapi apakah kita percaya kepada kata-katanya? And my hope, Dan harapan saya, my prayer doa saya, for somebody in today, untuk seorang di antara kita, that you will go home dancing. dan akan pulang ke rumah bersuka cita. Amen. Dan amin. The start of 2023, Di awal tahun 2023, my wife and I, we had a dream. saya dan istri saya memiliki sebuah mimpi. We said our boys are getting older, they're 15 and 13. Anak-anak kami, anak lelaki kami sudah menjadi jauh lebih dewasa, 15 dan 17 tahun. And so we realized they're now starting to want to hang out with their friends more than their mum and dad. Dan kami menyadari bahwa mereka lebih suka berkumpul bersama teman-temannya dibandingkan kami. Or they're starting to think about how can we earn money is more important than being on holiday with mum and dad. Mereka mulai berpikiran, wah kita harus menghasilkan uang untuk liburan sendiri, tapi nggak dengan orang tua. And so we thought about, could we have a special holiday that could be a memory that the boys would remember for the rest of their lives and for our lives. Jadi kami memikirkan bahwa kami harus pergi ke liburan bersama supaya itu menjadi sebuah memori buat kami semua sebagai keluarga. Because we've only really holidayed in England, which is nice, Dan biasanya kami hanya liburan di Inggris, wah, itu oke. and the beaches of Indonesia, which again are nice. Atau di pantai di Indonesia yang juga nice. But we hadn't been anywhere else. Tapi kami belum pernah pergi kemana-mana. So yang lain. Joel, my youngest, said, Dad, I want to see animals. So Joel, anak kami yang paling muda mengatakan, Pa, kami ingin melihat binatang. Joshua said, Dad, I want to surf. Joshua mengatakan, Dad, saya mau surf. And so then I looked at where my air miles, because I do a lot of traveling, I have air miles, where could my air miles take me? Terus saya melihat ke catatan saya, kira-kira kemana enaknya bisa pergi. And so we ended up going to South Africa. Jadi kami pergi ke Afrika Selatan. Animals Binatang and surfing. dan surfing. They would be happy. Mereka akan sangat senang. And red wine, so I would be happy. Dan untuk anggur merah, saya akan senang. Everyone's a winner. Semua jadi pemenang dan senang. And so we were going to go to this one place, it's called Blyde Canyon. Jadi kami akan pergi ke suatu tempat yang namanya Blyde Canyon atau Lembah Blyde. And it's a 26-kilometer canyon that was 800 meters deep. Dan itu adalah sebuah canyon atau sebuah lembah yang panjangnya 26 km dan dalamnya 800 meter. It really wasn't on the way to anywhere, but I really wanted to go to this place. Ini memang sedikit di luar dari perjalanan kami, tapi kami ingin sekali pergi ke tempat ini. And so we made a special stop on our tour. Jadi kami
berhenti secara spesial untuk pergi ke tempat ini. And there's one spot that's called God's viewpoint. Dan ada satu tempat yang bernama sudut pandang Allah. And when you stand there, you can see all the way across the canyon into Mozambique. Dan kalau kita berdiri di tempat ini, kita bisa melihat jauh sekali ke depan sampai ke Mozambik. This was us at God's viewpoint. Itu adalah kita yang berdiri di sudut pandang Allah ini. We couldn't see further than 20 meters ahead. Tapi masalahnya kita tidak bisa melihat lebih dari 20 meter. That's all the cloud. Di belakangnya kabut semua. And so we traveled all this way to go to God's viewpoint and we couldn't see anything. Jadi kami berjalan sejauh ini ke tempat sudut pandang Allah ini dan kami tidak bisa melihat apa-apa. And so we laughed as a family. Jadi kami tertawa sebagai keluarga. We took a photo at God's viewpoint. Kami mengambil foto di sudut pandang Allah ini. And we couldn't see anything. Dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Is that you today? Apakah ini saudara hari ini? Is that you today? Apakah ini saudara today hari ini? That you see, I'm sitting in church. Bahwa kita berdiri dan duduk di gereja. I'm trying to see my situation with God's eyes. Dan mencoba melihat situasi kita dengan sudut pandang Allah. But all I can see is my problem. Tapi yang kita bisa lihat hanyalah masalah kita sendiri. I know God can see something that I can't. Kita tahu bahwa Tuhan bisa melihat sesuatu yang kita tidak dapat bisa lihat. But at this moment, Tapi di saat ini, it's just dark. hanya kegelapan saja. Are you sitting in God's viewpoint, but all you can see is the problem? Apakah kita sekarang duduk di sini di sudut pandang Allah dan yang bisa kita lihat hanyalah masalah kita? Maybe you're sat here to me today going, John, actually my life's pretty good. Mungkin kita mengatakan, well John, hidup saya baik-baik aja. Well, we're going to look at what you're doing if you're sat in God's viewpoint and your life is tough. Tapi kita akan duduk di sini melihat bahwa hidup kita di sudut pandang Allah dan melihat bahwa hidup kita susah. But Psalm 23 says, you will walk through the valley of death. Tapi Mazmur 23 mengatakan bahwa kamu akan berjalan dalam lembah kekelaman. There will be a season coming at some point when you're in trouble and in crisis. Akan ada satu musim di mana kita akan berada dalam suatu kondisi yang susah dan sulit. So how do we in that moment keep walking by faith? Tapi bagaimanakah kita di dalam momen atau suatu situasi itu tetap bisa berjalan dalam iman? I'm a footballer and I love football. Saya adalah pemain bola dan saya sangat menyukai sepak bola. And within football you have something they call like the Hall of Fame. Dan di dalam sepak bola kita memiliki sesuatu yang kita sebutkan aula kehormatan buat mereka yang bermain luar biasa. If you're a basketball fan, you'll have the Hall of Fame. Kalau teman-teman di sini menyukai basket, di situ juga ada Hall of Fame atau aula buat pemain-pemain basket yang luar biasa. And it's the real, like special people, the Wayne Rooneys who won everything are in the Hall of Fame. Dan yang berada dalam aula kehormatan ini hanya adalah orang-orang yang luar biasa, yang spesial, yang bisa masuk ke situ. No, your Steph Currys, LeBron James, when they retire, will go into the Hall of Fame. Kalau Steph Curry atau LeBron James nanti sudah pensiun, mereka akan masuk ke Hall of Fame atau aula kehormatan ini. Well, within the Bible, there's a Hall of Fame. Dan di dalam Alkitab ada juga sebuah aula kehormatan. Hebrews 11 Di Ibrani pasal 11 talks about these Old Testament characters and how they've ended up not in the Hall of Fame, but the Hall of Faith. Dan di Ibrani pasal 11 ini menceritakan tentang para pejuang-pejuang iman di dalam perjanjian lama yang dengan hidupnya yang sangat luar biasa dekat dengan Tuhan dan kemudian masuk ke dalam aula kehormatan, tapi disebut aula kehormatan iman. So what set their lives apart, which meant that they ended up in the Hall of Faith? Jadi apakah yang membedakan hidup mereka sehingga mereka bisa masuk ke dalam aula kehormatan iman ini? So we're going to look at Hebrews 11 this morning and draw some examples and some ideas out of this chapter. Jadi kita akan melihat Ibrani pasal 11 pada pagi hari ini dan bisa belajar beberapa contoh yang bisa membangun kita. But the first question I have then is, quite simply, what is faith? Tapi pertanyaan pertama yang saya miliki di sini adalah apakah iman itu? And we find the answer in verse 1. Dan jawaban itu kita dapatkan di ayat 1 dari Ibrani pasal 11. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.
Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So to illustrate that, I want to do a very simple example. Jadi untuk membangun ini saya akan melalui sebuah contoh yang sederhana. Do we have a married couple? Sorry? Is there a married couple who's mind volunteering? Oke, di sini ada yang sudah menikah. Come on. Yeah, was your husband here? No? Oke. All right. Yeah? Come on. Yes. Okay. Give these guys a round of applause. Oke, kita berikan tepuk tangan. What's your name, sir? Patrick. And Rani. Rani, yeah? Namanya Patrick dan Rani. Rani, do you trust your husband? Rani, apakah kau percaya kepada suami Anda? Well, let's put that to the test. Oke, kita akan mencoba untuk menguji itu. Okay. Rani, can you come and stand here? Oke, Rani boleh berdiri di sebelah sana. All right, Rani, can you shut your eyes? Oke, Rani boleh tutup matanya. I'm going to just turn you around. Oke, diputar sedikit. Diputar terus, diputar. Okay. Oke, Okay. Riani, Rani. I'm going to ask you to fall into your husband's arms. Oke, saya akan meminta kamu untuk jatuh ke dalam pangkuan suami Anda. Do you trust he will catch you? Apakah kamu percaya bahwa dia akan menangkap kamu? You trust he will catch you? Kamu percaya dia akan menangkap kamu? Yakin? 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 Are you sure? Yeah. Okay. Before she falls, Sebelum dia jatuh, I want you to whisper to her saya ingin kamu berbisik kepada dia to say that you will catch her. bahwa kamu akan menangkap dia. Okay? Oke? Did I say Yeah. the direction or whisper here or? Yes. Berbisik. Just whisper into her ear. Okay. Yeah. Oke? When you're ready, Kalau udah siap, But I don't know where is he. well, you have to trust that he. Yeah. That's the kamu point. harus percaya kepada suamimu ya. Yeah. Yeah. Yes. Give these guys a round of applause. Oke, berikan mereka tepuk tangan. A very simple illustration. Sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. But I loved Rihanna's question. Like, I don't know where my husband is. Tapi saya sangat menyukai pertanyaan dari Rani tadi. Tapi saya nggak tahu di mana suami saya. But Patrick whispered, Tapi Patrick berbisik, I will catch you. saya akan menangkap kamu. And because she loves him, Dan karena dia mengasihi suaminya, and he has proven he will do what he says, dan dia tahu bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan, she trusts him falling back even though she can't see. dia percaya kepada suaminya pada saat dia jatuh karena dia tahu bahwa suaminya akan menangkap dia. That's our relationship with God. Dan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. That when he whispers, Ketika Tuhan berbisik, he doesn't shout. Tuhan tidak berteriak, He never shouts. Tuhan tidak pernah berteriak. I wish he would. Kita kadang-kadang berharap dia It would pernah make life a lot easier. akan membuat hidup kita jauh lebih sederhana dan simpel. But he whispers. Tapi Tuhan berbisik. And he asks you to do something that you don't really want to do. Dan dia meminta kepada kita untuk melakukan sebuah hal yang tidak kita inginkan. To speak to your boss to invite them to church. Dia berbicara kepada kepada bos kita sebelum ke gereja. Or he asks you to pray for your mom that abused you. Atau kita diminta untuk berdoa kepada orang tua kita yang mungkin abuse kita. Or he asks you to plant a church in Jakarta but you live in Bandung. Atau mungkin dia meminta kita pindah ke Jakarta untuk mendirikan gereja walaupun kita tinggal di Bandung. And as you hear the whisper, you fall back into his arms. Dan ketika kita mendengarkan bisikan Tuhan, kita jatuh ke dalam tangannya. That's faith. Itu adalah iman. And that's the journey you and I are on. Dan itu adalah perjalanan yang kita sedang lalui. In fact, it says in verse 6, without faith, Dan di ayat 6 dikatakan, tanpa iman, we can't please God. kita tidak bisa berkenan kepada Allah. So our Christian walk has to be infused with faith. Jadi perjalanan kita sebagai orang Kristen harus benar-benar dekat dan berjalan di dalam iman. And as we look at Hebrews 11, Dan pada saat kita melihat Ibrani pasal 11, we see these Old Testament characters who were able to do that.
kita akan melihat karakter-karakter dan tokoh-tokoh dari perjanjian lama yang bisa melakukan hal tersebut. First point I want to share this morning. Poin pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, They persevered. they persevered, mereka setia. Verse 13. Ayat yang ke-13. Is it there? Apakah sudah ditampilkan? Ayat 13. Oh, there we go. Oh, ayat 3 ya. No, verse 13. Ayat Sorry. 13. We'll read it. I can't read it with my glasses on. Sudah tua. Yeah. All these people were still living by faith when they died. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. They were all living by faith when they died. Mereka hidup dalam iman sampai mereka mati. I'm going to be honest with you. Saya akan jujur kepada saudara-saudara. It's quite easy living by faith when you're a teenager. Akan sangat mudah untuk hidup dengan iman pada saat kita masih remaja. You don't have any consequences. Gak ada konsekuensinya sama sekali. Yeah. Oh, I have no money. God asked me to do something with no money, but I still have no money. Tuhan meminta saya untuk melakukan sesuatu, tapi saya nggak punya uang. Iya, tetap saja saya nggak punya uang. But now, Tapi sekarang, one to pay the rent. saya mau membayar uang sewaan. Now one to pay for the university for my boys or for the school fees for my boys. Sekarang saya harus membayar uang sekolah di universitas buat anak-anak saya. When I was young, lived by faith. Now I'm not so sure. Ketika saya masih muda dan hidup dalam iman, wah saya kurang yakin. But these guys persevered. Tapi orang-orang di sini, di perjanjian lama, mereka sangat setia. These guys, when they were died, were still living by faith. Ketika mereka mati, mereka tetap hidup di dalam iman. This wasn't a season. Ini bukan sebuah musim, This was their lifestyle. ini adalah lifestyle dari hidup mereka. There was a guy from India, and his name was Jadif Payang. Ada seorang dari India yang bernama Jadav Payeng. And he was a conservationist. Dia adalah seorang what is conversion? He cared about the environment. Oke, dia adalah pekerjaannya adalah dia peduli terhadap lingkungan. And he was walking along the sand dunes outside his house. Dan dia sedang berjalan di bukit-bukit pasir yang berada di dekat rumahnya. And as he was going there, it used to be a forest, but now it was just sand dunes because of climate change. Dulunya tempatnya ini adalah sebuah hutan yang sangat lebat, tetapi karena ada perubahan cuaca itu menjadi tumpukan atau bukit-bukit pasir. And he looked down, and there were 13 snakes that had died because of the heat. Dan dia melihat ke bawah, dia menemukan kira-kira 30 ekor ular yang telah mati karena kepanasan. And he felt, he wanted sayang for the snakes. Dan dia sangat kasihan banget ularnya. If I had seen that, I would have been quite happy that they were dead. Kalau saya melihat itu, saya akan senang melihat ular-ular itu mati. I would have said, that's a bonus. Itu bonus ularnya mati. But he was upset because he was a better person than me. Tapi dia sangat sedih karena dia orang lebih baik daripada saya. So in 1979, he planted 20 bamboo saplings. Dari tahun 1979, dia setiap harinya menanam 20 bibit atau pohon bambu. 20 bamboo saplings. 20 bambu saja. The next day, he did it again. Dan besoknya lagi. The day after, some people in his village, they gave him some saplings as well. Tapi setelah beberapa saat, ada beberapa orang dari kampungnya memberikan tambahan juga. Fast forward 40 years. 40 tahun kemudian, Now there is a forest in India the size of 1,300 football pitches. saat ini 40 tahun kemudian ada hutan seluas 1.300 hektar. The Indian tiger, the Indian elephant now are in that forest. Harimau India, harimau dan gajah India sekarang tinggal dalam hutan tersebut. It started by one man planting 10 saplings. Dan itu dimulai dengan seorang yang menanam 10-20 bambu setiap harinya. But he did it day after month, after year after year. Dia melakukannya hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. You can imagine those first 5 years, there's not real growth. They'll only be this high. It would have been, people going, you're crazy. Dan kalau mungkin dilihat setelah 5 tahun, mungkin tumbuhannya baru pendek-pendek segini dan orang bilang, lu gila banget. But he persevered. Tapi dia setia. He carried on. Dia terus bekerja And melakukannya. it's the same with our faith journey. Dan ini sama dengan kehidupan iman kita. And as people, we often
we often exaggerate what we can achieve in 1 year, but underestimate what we can achieve in a life of service. Dan seringkali sebagai manusia, sebagai seorang individu, kita lebih overestimate, tidak meremehkan kita meremehkan apa yang kita bisa capai dalam 1 tahun, tetapi justru meremehkan apa yang terjadi, tidak melihat apa yang bisa kita lakukan dalam seumur hidup kita. We see that with ECC Jakarta, yeah? Kita melihat ini dengan ICC Jakarta. For 7 years of planting seeds, of planting seeds, of planting seeds. Selama 7 tahun terus menanam benih, terus menanam benih, terus menanam benih. And now all of a sudden we're seeing God's faithfulness to what God's doing in this church. Dan sekarang kita mulai melihat kesetiaan Tuhan yang Dia lakukan dalam gereja ini. But how many times would it felt like 2 or 3 or 4 years ago going, is it really worth it? Tapi berapa kali dalam 2-4 tahun pertama kita melihat apakah ini worth it atau ini berguna buat kita lakukan? But people that ended up in the hall of faith persevered. Tetapi orang-orang yang masuk ke dalam aula kehormatan iman ini, mereka setia. The second point Poin yang kedua, is they were persistent. mereka gigih. Verse 30. First ayat 13, 30. 30. Ayat 30. By faith the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. We know the story of Joshua, and Joshua led the army around Jericho for 6 days once a day. Dan kita mengetahui cerita tentang Yosua yang selama 6 hari mengelilingi kota Yeriko sekali. On the 7th day, God asked him to do it 7 times. Dan pada hari yang ke-7, Allah meminta mereka mengelilingi kota Yeriko 7 kali. On the 12th time, Pada putaran ke-12, done it for 6 days, once a day. Now the 6th time on the 7th day. So 12 times they've done it. dan setiap hari, 6 hari pertama mereka mengelilinginya 1 kali, jadi 6 kali. Dan hari yang ke-7, pada saat mereka berputar 6 kali, jadi 12 kali. Not one brick had fallen out. Tidak ada satu batu dari tembok Yeriko yang jatuh. You know, not one. Nggak ada. You know, Joshua must have gone, God, are you sure? Joshua mungkin mengatakan, Tuhan lo yakin nih? You know, God, could you give us a little bit of encouragement? Tuhan boleh nggak engkau nyemangatin kita sedikit nih? The people thinking I'm nuts, God. Orang-orang mulai pikirin gue gila Tuhan. This is the 12th time we've done this, and everybody goes, what are you doing? Ini udah putaran ke-12 dan semua orang mengatakan lu ngapain? But sometimes we just have to keep doing the simple things. Tetapi kadang-kadang kita tetap harus melakukan hal yang sederhana. My wife and I just had our 18th anniversary. Saya dan istri saya baru saja merayakan pernikahan kami yang ke-18. And so this year, we decided to celebrate. Because most of the times we'll have a simple meal, but this time we did something a little bit more special. Jadi kali ini kami memutuskan untuk merayakan secara spesial karena biasanya cuman biasa-biasa aja. So we went to Singapore. Jadi kami pergi ke Singapura. We went and watched the show Hamilton. Jadi kami menonton The Hamilton Show. I thought we would get a discount, Kami pikir kami mungkin dapat diskon, but we got nothing. tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. The lady in the kiosk was like, sorry, what? I said, my name's Hamilton. Do I get in for free? She was like, no. Penjaga kasir mengatakan nama gue Hamilton dapat diskon, enggak lah, sorry enggak. And we had a lovely meal. Dan kami memiliki makan malam bersama yang sangat luar biasa. It was an extraordinary weekend. Itu adalah sebuah weekend yang sangat luar biasa. But most of the time, my wife and I go out. Tapi biasanya ketika saya dan istri saya pergi keluar, It's quite ordinary. biasa-biasa aja. It's quite ordinary. Biasa-biasa aja. We just go for a meal. Kita hanya pergi untuk makan malam, We talk. kita ngomong, We go home. kita pulang. It's quite ordinary, but why do we do it? Dan itu hanya suatu hal biasa dan kadang-kadang ini yang biasa kita lakukan. Because if we're consistent at doing the ordinary things, we build a strong relationship. Mengapa? Karena ketika kita melakukan hal yang biasa secara terus-menerus, secara konsisten, itu akan membuat hubungan kami menjadi semakin erat. So for 51 weeks of the year, we have a date night that honestly is quite ordinary. Dan dalam 1 tahun, dalam 51 minggu ketika kami memiliki date night atau pacaran bersama, biasanya biasa-biasa aja sih. And we have once a year, which is extraordinary. Dan kami memiliki satu kegiatan dalam 1 tahun yang luar biasa. But most time, Tapi seperti biasanya, it's quite ordinary.
biasa saja. Romans 12 verses 1 in the Message says this. So here's what I want you to do. God helping you take your everyday, ordinary life. You're sleeping, you're eating, you're going to work and walking around life. Place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jadi dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. As the Message says, take your everyday, ordinary life. Dan seperti yang dalam terjemahan dari The Message ini mengatakan bahwa ambillah setiap harimu yang biasa itu. I don't want to offend anybody. Saya tidak ingin menyakiti saudara-saudara di tempat ini. But when we go to church, Tapi ketika kita pergi ke gereja, some weeks, hanya dalam beberapa minggu, actually most weeks, atau setiap minggu, it's quite ordinary. biasa-biasa aja yang terjadi. Now, don't get me wrong. I think Olive and the team are amazing with the way that lead us worship. Dan jangan anggap salah bahwa Olive dan tim pada hari ini memimpin puji-pujian yang sangat luar biasa. I've been in taxis in Bandung and her music's come on and I've told the driver, that's my friend, Saya pernah berada dalam sebuah taksi di Bandung dan mendengar suaranya, dia mengatakan itu teman saya. The driver thinks, you crazy bule. Oh, enggak. Supir taksi bilang ini bule gila. But when we come and we expect excellence every week, it becomes ordinary. Tapi ketika kita ingin datang setiap minggu dan mengharapkan sebuah hal yang luar biasa, itu akan menjadi hal yang biasa-biasa aja. And then we go to Comcel, and most weeks, let's be honest, Comcel is quite ordinary. Dan kalau kita pergi di Komsel mingguan, kita mikir, wah Komsel ini biasa-biasa aja juga. So why go, John? So kenapa pergi John? Because by doing the ordinary things consistently and we're persistent in them, we have a strong relationship with God. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang biasa secara konsisten dan setia melakukannya, kita akan memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat. Maybe once, twice a year we come to church and we get the goosebumps and we come forward, oh, I feel so close to God. That's great, but that's once or twice a year. Mungkin 1 atau 2 kali dalam setahun kita pergi ke gereja terus merasakan kehadiran Allah yang luar biasa di bulu-bulu kuduk kita berdiri semua. Itu luar biasa, tapi itu mungkin hanya 1-2 kali setahun. So we come to church and do the ordinary things because we believe it will make us closer to God. Tapi kita pergi ke gereja dan melakukan hal yang biasa secara terus-menerus karena kita tahu bahwa itu akan mendekatkan diri kita semakin kepada Tuhan. The third thing, Poin yang ketiga, verse 31. ayat 31 dari Ibrani 11. The people in the Hall of Fame were not privileged. Orang-orang yang berada di dalam aula kehormatan iman ini bukanlah orang-orang yang spesial. Verse 31, by Ayat faith, 31. by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed, I can't see it now because of the thing. Here. Oh, there you go. By faith, the prostitute Rahab, because she was welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. We really love Jokowi Kita sangat menyukai Presiden Jokowi because he wasn't from these great big political families. karena dia tidak berasal dari keluarga politik. It feels a little bit we're going back to that. Ya mungkin sudah agak lama di sana. Well, I think we're coming back to these big political Tapi families running things. Sekarang kita kembali ke tempat di mana keluarga adalah segalanya. Like anyone connected to these families, oh, you'll be the mayor of there and you'll be the governor of there. Ya mungkin sekarang bilang, oke, kamu akan menjadi gubernur di sini, kamu jadi penguasa di sana. But Jokowi was different. Tapi Presiden Jokowi adalah seorang yang berbeda. And that's why we identified with him. Karena itulah kita bisa mengerti dia He lebih baik. wasn't from this privileged background. Dia tidak berasal dari keluarga yang spesial. And when we look at the hall of faith, Dan kita akan melihat aula kehormatan iman ini, these guys weren't privileged. orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang istimewa. These guys weren't the pastors. Mereka bukan pendeta. These weren't the Christian leaders. Mereka bukan pemimpin-pemimpin Kristen. Rahab was a prostitute. Rahab adalah perempuan sundal. A prostitute. Perempuan sundal. Who put her in the hall of faith? Siapa yang taruh dia dalam aula kehormatan iman ini? Someone's made a mistake.
Seorang mungkin membuat kesalahan. No, they haven't. Nah, tapi nggak ada. ECC, listen to this. ICC, tolong dengarkan ini. Your past does not stop you from entering the hall of faith. Masa lalumu tidak akan memberhentikan kita untuk masuk ke dalam aula kehormatan. What you are doing today does not stop you from entering the hall of faith. Apa yang kamu lakukan pada hari ini tidak akan memberhentikan kita untuk masuk dalam aula kehormatan iman ini. If today you take the decision to change like what Rahab did, she was able to move into a new destiny. Kalau kita mengambil keputusan pada hari ini seperti Rahab mengambil keputusan untuk berubah dari perempuan sundal dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. But John, you don't understand. I did this and I've done that and I've said this and I've done that. Tapi John kok nggak mengerti, saya sudah melakukan ini, saya sudah membuat itu, saya sudah pergi ke sana membuat ini. God is calling you by His grace into the hall of faith. Tuhan memanggilmu dan kasih karunia-Nya untuk masuk ke dalam aula kehormatan iman. And He wants to restore you. Dan Dia ingin memulihkan saudara. He wants to uplift you. Dia ingin mengangkat saudara. And He wants to commission you to a life of faith. Dan Dia ingin menginginkan Anda untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan iman. And then the fourth point. Ayat poin yang keempat. They were all persecuted. Mereka semua dianiaya. Verses 35 to 38. Ayat 35 sampai 38 dari Ibrani pasal 11. These verses should come with a warning. Ayat-ayat ini harus datang dengan sebuah peringatan. These verses are not fit for children. Ayat-ayat ini tidak cocok buat anak-anak. Because these are quite graphic. Karena ayat-ayat ini lumayan grafik. We don't need to read the message for these verses. We don't read the message for these verses. Oke, kita tidak membaca pesan-pesan dari ayat tersebut, ayat-ayat ini. Because the Bible speaks in graphic detail about what happened to these people. Karena Alkitab berbicara secara detail dan grafik mengenai apa yang terjadi terhadap orang-orang ini. Women received back their dead, raised to life again. They were others who were tortured, refusing to be released so they might gain an even better resurrection. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Verse 36. Ayat 36. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. It's going well so far, isn't it? Sampai saat ini luar biasa bukan ayatnya? Encouraging, isn't it? Sangat menyemangati kita bukan? I feel full of the joy of the Lord now. Saya memiliki sukacita dari Tuhan saat ini. It gets worse. Itu menjadi jauh lebih buruk. They were put to death. Oh, thank you. They were put to death by stoning. They were sawed in two. Mereka dilempari, digergaji menjadi dua. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. Dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Doesn't really make sense to put that in the Bible, yeah? Kayaknya nggak terlalu meyakinkan itu untuk tulis di Alkitab, bukan? Who wants to become a Christian now? Siapa yang menjadi Kristen saat ini? But here it is in black and white. Tapi disinilah secara hitam dan putih. The people that entered into the hall of faith were persecuted. Mereka masuk dalam aula kehormatan iman ini, mereka disiksa. And as a result, they continue to live by faith in the midst of persecution. Dan oleh karena itu, mereka tetap hidup di dalam iman walaupun mereka dianiaya. As a Christian leader, Sebagai seorang pemimpin Kristen, you don't get persecuted, do you, John? kamu nggak dianiaya, bukan John? Oh, yeah. Oh yes. People close to me Orang-orang dekat dengan saya last year wrote me a letter. Tahun lalu menulis sebuah surat. And I read it and I gave it to my wife. Saya membacanya dan memberikan kepada istri saya. And she read it and she went, John, these people hate you. Dia mengatakan, John, orang-orang ini membenci kamu. I was like, well, I just don't think they like me a little bit. No, they hate Dia you. mengatakan, wah mungkin mereka sedikit aja nggak suka saya. No, mereka benci kamu. The next month I met some of the other leaders and they also told me I was jahat, I was wrong, I was doing... And when good people tell you you're bad, it's hard.
Dan bulan depannya saya bertemu dengan beberapa orang ini dan mereka mengatakan kamu jahat, kamu nggak baik, kamu jelek. Dan ketika kita mendengar dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ini sangat menyakitkan. When bad people tell you you're bad, so what? Kamu adalah orang tidak baik, ya udah kalau memang itu begitu. But when good people who worship God, Tapi ketika orang yang baik menyembah Tuhan, maybe someone from your comcel mungkin ada beberapa di komsel saudara tells you you're bad, mengatakan bahwa kamu adalah orang yang tidak baik, that hurts. apakah itu menyakitkan? That stings. Itu masuk ke dalam hati. And all of a sudden you start questioning things. Dan kita mulai mempertanyakan berbagai banyak hal. But what we see from the people in the hall of the fame, in the midst of the persecution, they stayed strong. Tapi kalau kita melihat dari tokoh-tokoh yang berada dalam aula kehormatan iman ini, mereka walaupun dianiaya, mereka tetap berdiri dengan kokoh. So we went on safari, Jadi kami pergi ke sebuah safari. and it was amazing. Dan itu sangat luar biasa. Elephants, giraffes, Ada gajah, ada jiraf, and of course, dan tentu saja. you want to see the big cats. Dan kita pengen melihat kucing yang besar itu. And it was amazing. We saw the big cats. Dan itu wah luar biasa kita melihat ya kucing yang gede ini. And we saw at one point there were 4 of them. Dan kita melihat dalam satu kesempatan 4 dari singa-singa ini bersama. This wasn't the picture I sent, by the way. But anyway, we saw 4 of them that looked a little bit like this. Ini bukan dari kita, ini dari diambil aja. Tapi kita melihat yang mirip dengan mereka. And they were at a watering hole, and we were about 5 meters from them. Dan mereka sedang dalam sebuah tempat mereka minum dan kita kira jaraknya sekitar 5 meter. We were there for 20 meters. We were there for 20 minutes, Dan kita berada di sana selama kurang lebih 20 menit and it was amazing. dan itu luar biasa. And then we left, Dan kemudian kita pergi. but we didn't, Tapi mereka tetap di sana. because the car or the van's battery died. Sorry, saya harus ulangi tadi. Singanya pergi, tapi kami tetap berada di sana karena mobil kami baterainya The singer was akhirnya still habis. there. The singer was still there. Oh, singanya masih di sana. Kami tidak pergi. Kemudian baterai mobilnya mati. Now, people always think I make my stories up. Orang-orang selalu berpikiran bahwa kami ngarang-ngarang cerita doang. Am I making it up? Aku nggak ngarang-ngarang ini. And so these lions, 4 of them, I think 5 by this stage, were sleeping 5 meters from us. Jadi keempat singa ini, dan saat ini sudah menjadi 5, mereka tidur kira-kira 5 menit dari tempat kami. Next slide. Slide berikutnya. And here's the car. Dan ini adalah mobil kami. You may notice something. Mungkin kalian melihat sesuatu yang aneh dari mobil ini. There's no roof and no windows. Nggak ada atap dan nggak ada jendelanya. And so we're sat 5 meters from a group of lions and we're just going, oh Jesus, I hope they've had lunch. Dan kami duduk dalam mobil ini dan kami bisa mengatakan, oh Tuhan Yesus, kami harap mereka udah makan siang. But Tapi cats like to eat whenever they can. They're opportunists. kucing gede atau singa ini mereka suka makan kapan saja karena mereka adalah orang yang sangat binatang oportunis. And so when they look at me, they That- go, that's a nice steak. Dan ketika mereka melihat saya mengatakan, wah ini steak yang enak. You know, maybe medium rare. Mungkin medium rare. Actually, my skin may be more rare. You know, Kalau but- kulit saya mungkin sedikit lebih rare. And so we were there, and the guide said to us, do not stand up. Dan kami berada di situ dan tour leader kami mengatakan jangan berdiri, Don't go anywhere. jangan pergi kemana-mana. Because if you go anywhere, you're on your own. You're on your own. Dan karena kalau kamu pergi, kamu akan sendiri, kamu But benar-benar if we sendiri. stay together, they think we're bigger than we are, and they won't attack. Tapi kalau kami bersama dalam grup, mereka akan melihat bahwa kami jauh lebih besar dan mereka tidak akan menyerang. After 30 minutes, Setelah 30 menit, they looked for a volunteer mereka mencari seorang sukarelawan to push. untuk mendorong mobil. No, that's a joke. Nah, itu bercandaan. After 30 minutes, somebody else come along and pulled us out. Setelah 30 menit ada orang lain yang datang dan menarik kami. And eventually we were able to get out of the situation. Dan akhirnya kami bisa keluar dari situasi ini. When you're persecuted, don't run. Ketika saudara-saudara dianiaya, jangan lari. Stay. Tetap
ada. Stay where God's called you to be. Tetap berada di mana Tuhan memanggil kamu untuk ada di situ. Stay with ECC. Tetap dengan ICC. Stay with your comcel. Tetap dengan komselmu. It's easy to go to the left or to the right, but stay because that's where you have security, that's where you have family, that's where you have love. Sangat gampang untuk pergi ke kiri atau ke kanan atau tempat lain, tetapi tetaplah di tempat yang ada karena disitulah kamu mendapatkan kasih, kamu mendapatkan sukacita, kamu mendapatkan keamanan bersama. It's like a vineyard. Ini seperti sebuah kebun anggur. And when you see vines grow up, Dan kalau kita melihat dari sisi cabang-cabang anggur ini bertumbuh, you see, if a vine is not attached to a trellis, it can't grow. kalau kita melihat kalau misalnya ranting-ranting atau cabang-cabang dari pohon anggur ini tidak diikat kepada kawat yang ada atau tiang yang ada, dia tidak bisa bertumbuh. It can't fruit. Tidak akan menghasilkan buah. It needs to be attached to a trellis. Itu harus diikat kepada jari-jari atau kepada rangka yang sudah dibuat. Same for you and I. Persis sama seperti saudara dan saya. In our Christian faith and our walk, Dalam kehidupan Kristen kita, dalam perjalanan kehidupan if we're Kristen not kita. attached to a church, if we're not attached to a church, Kita mau terikat kepada sebuah gereja. it's during that where we find the opportunity to grow and to fruit. Pada saat itulah kita akan tahu bahwa kita akan bertumbuh dan berkembang. But what we see at the next chapter is this one verse. Tapi yang akan kita lihat di pasal berikutnya, di ayat 12, adalah satu ayat ini. In Hebrews 12, verse 12, Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12, and it says to the church there, therefore strengthen your feeble arms and your weak knees. dan di sini dikatakan kepada gereja, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Because if we're going to survive the persecution, we need strong legs. Karena bila kita dianiaya, kita membutuhkan sebuah kaki yang kuat. But it's not easy. Tapi itu tidak gampang. It's not easy as a Christian leader because sometimes we'll get the criticism. Tidak gampang untuk menjadi seorang pemimpin Kristen, orang Kristen untuk mendapatkan atau menerima kritik. But you see, the criticism that really hurts are the ones that come from behind. Tetapi sebuah kritik yang paling menyakitkan, paling susah adalah sebuah kritik yang datang dari belakang. From the anakrahani. Dari our spiritual children. From the leader that leaves. Dari pemimpin yang meninggalkan kita. The person who's close to us who turns their back. Dari orang terdekat dengan kita yang membalikkan badan terhadap kita. That hurts. Itu menyakitkan. And when you get hurt and you're in a boxing match, what goes first? Dan kalau misalnya pada saat kita sakit dan kita misalnya dalam suatu posisi bertinju, apa yang jatuh terlebih dahulu? Your knees. Lutut kita. You start to wobble. Kita mulai bergoyang. And when you start to wobble, you know the knockout punch is soon. Dan kalau kita sudah mulai bergoyang dengan lutut kita, knockout punch-nya atau pukulan yang mematikan itu akan datang dengan cepat. But that's when here we see strengthen your feeble arms. Dan oleh karena itu di sini dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. And wobbly legs. Dan lutut yang goyah. Pastor Shiani, Pastor David. Pastor Siani dan Pastor David maju ke depan. I'd like to face the congregation. Silakan menghadap kepada jemaat. I would like the leadership team to come. Para leader untuk maju ke depan. Home leader, sound leader. Just 4 or 5 come. 4 atau 5 boleh minta tolong maju ke depan. The ladies stand behind Shiani. Yang putri berdiri di belakang Pastor Siani. The guys behind Pastor David. Yang laki-laki di 2 or belakang 3 Pastor more. David. 2 or Boleh 3 2-3 lagi dong. You see, when we as a church, sometimes the criticism it goes to the pastors. Kadang-kadang kita melihat bahwa kritik itu datang kepada pastors. And see, in that moment, Di saat itu, what happens? apa yang terjadi? You see the legs start to wobble. Kita melihat lututnya mulai bergoyang. And as that happens, Dan ketika itu terjadi, that's when we need people around us to pick us back up. dan kalau kita melihat itu, kita melihat, maju ke depan sekali lagi, untuk orang di belakang untuk menerimanya. We need the opportunity of people around us. Kita membutuhkan kesempatan dari orang-orang berada di sekeliling kita. And sometimes Pastor Yuda will go, hey, I can take the hit. Dan sampai kadang-kadang Pastor Yudi mengatakan, gua bisa menerima pukulan ini. I'll take that so Pastor David doesn't get hit. Saya menerima pukulan itu agar Pastor David tidak terkena pukulan. Because that's team, that's family. Karena itu adalah sebuah tim, itu adalah keluarga. And what's it say? Therefore strengthen your feeble arms. Dan oleh itu dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang Because we goyah. know when the pastor strengthens out their arms, what happens? Karena kita tahu bahwa ketika pastor mengangkat tangannya,
It's a sign of service. It's a sign of prayer. Itu adalah tanda untuk melayani dan tanda untuk berdoa. You see, so as we support the pastors, they can support us by strengthening out their arms across the congregation. Dan ketika kita mendukung pastor kita dengan tangan kita, itu adalah tanda juga pastor juga bisa You mendukung see, dan when mendoakan Moses kita. was in the battle, they were winning. When what? The arms were stretched Ketika out across Musa the berada dalam battlefield. peperangan, dia mengangkat tangannya supaya orang Israel bisa menang dalam peperangan. Your pastors can serve you when you're strengthening their knees. Pastor kita bisa melayani kita kalau kita mensupport kaki mereka. And of course, then when that happens, it's the same for if you're with Pastor Yuda. Dan tentu saja kita juga melakukannya dengan Pastor Yudi. By doing that, that's how community and love and family works. Amen? Dan oleh karena itulah gereja, keluarga, komunitas bisa bergerak dan berjalan dengan baik. As we, as a congregation, strengthen each other's knees and allow us to reach out our arms. Dan sebagai gereja, sebagai jemaat, kita sama-sama Thanks, guys. menguatkan kaki kita supaya kita bisa melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. I asked the worship team to come back up. Saya minta tim worship untuk maju ke depan. I want to finish with this one thought. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini dengan sebuah pemikiran. Maybe you're standing in God's viewpoint. You're sitting in God's viewpoint. Mungkin today. sekarang kita berdiri atau kita duduk dalam sudut pandang Allah. And all you can see is cloud. Dan yang bisa kita lihat hanya adalah kabut. And you're going, God, Kita mengatakan, Tuhan, I can't see what you're doing. saya tidak bisa melihat apa yang kau inginkan dalam hidup saya. I'm trying to do everything, but I'm sat and all I can see is trouble. Saya mencoba melakukan segala sesuatu, tetapi yang saya bisa lihat hanyalah kesulitan saja. Trust the season is going to change. Percaya bahwa musimmu akan berubah. Amen. Trust the clouds will disappear. Percaya bahwa kabut itu akan pergi. Yes. And when the clouds disappear, you see what God is seeing. Dan kita akan melihat bahwa kabut itu sudah pergi, kita akan melihat apa yang bisa kita lihat. We have to trust that the clouds will disappear. Kita harus percaya bahwa kabut itu bisa pergi. And as we do that, as we strengthen our knees, we reach out our hands as we bless and we walk by faith. Dan kalau kita melihat itu, melakukan itu, dan kita menguatkan kaki kita bisa melayani dan kita bisa memberkati dan melayani orang. Amen? Amen. Let's stand. Mari kita berdiri, bangkit berdiri. Yes.